Hari itu, seperti biasa, sinar matahari pagi menyusup lembut ke dalam rumah kami. Aku, Lina, memandangi Davi yang sedang asyik bermain dengan mainannya di ruang tamu. Suara tawa ceria anakku mengisi ruang kosong dalam hatiku, membawa rasa bahagia yang hangat. Namun, di sudut lain, hatiku merasakan kegelisahan yang tak terucapkan, seperti bisikan angin yang mendesir pelan namun menimbulkan guncangan dalam jiwa. Arman, suamiku, adalah sosok yang selalu kuandalkan. Pekerja keras, penuh semangat, dan tampak sempurna di mata orang lain. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang mengganjal dalam benakku. Dia sering pulang larut malam, lebih memilih meringkuk dalam kesunyian daripada berbagi cerita. Saat aku menanyakan tentang pekerjaannya, jawabannya selalu samar, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangiku untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupannya. "Bunda, lihat!" Davi berteriak, menarik perhatianku kembali. Dia mengangkat mainannya yang berwarna-warni, senyum lebar menghiasi wajah kecilnya. Di saat-saat seperti ini, semua keraguan dan kesedihan seakan sirna, tergantikan oleh cinta tulus yang hanya bisa diberikan oleh seorang anak. Namun, bayangan Arman yang menjauh membuat hati ini kembali bergetar. Teman dekatku Nadia seringkali mengingatkanku untuk berbicara dengan Arman. "Jangan simpan semuanya sendiri, Lina. Kamu berhak tahu apa yang terjadi," katanya suatu malam ketika kami duduk di teras rumahku. Tapi aku hanya tersenyum lemah, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan? Arman bukan hanya suami, dia adalah sahabat, pilar dalam hidupku. Ketika malam menjelang dan Davi sudah terlelap dalam tidurnya, aku duduk di sofa menanti kedatangan Arman. Jam demi jam berlalu, dan ketidakpastian mulai menggerogoti ketenangan di hati ini. Suara derap langkah di depan pintu membuatku terbangun. Arman masuk, penampilannya terlihat lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum. "Maaf, aku terlambat," katanya, menanggalkan jasnya dan meletakkannya sembarangan. Aku tahu bahwa di balik senyum itu terdapat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengganggu kedamaian batinnya. "Aku menunggu," jawabku lembut, mencoba menyembunyikan rasa cemas. "Davi sudah tidur. Bagaimana harimu?" Dia mengalihkan pandangannya, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Biasa saja," jawabnya singkat, lalu melangkah ke arah dapur. Hatiku teriris. Rasanya ada sebuah jurang yang semakin lebar antara kami, dan aku tak tahu bagaimana cara melintasinya. Malam itu, saat kami duduk berdua dalam keheningan yang menyesakkan, aku teringat pada nasihat ibu. "Jika kamu merasa ada yang tidak beres, percayalah instingmu, nak. Jangan biarkan rahasia membangun tembok di antara kalian." Tapi bagaimana bisa aku menembus tembok itu ketika Arman tampaknya berusaha membangunnya lebih tinggi? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Ada jalan lain. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya mengganggu suamiku. Cinta ini pantas untuk diperjuangkan, meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan terungkap. Tak ada jalan lain. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya mengganggu suamiku. Cinta ini pantas untuk diperjuangkan, meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan terungkap. Dalam keheningan malam, saat Davi sudah terlelap, aku duduk di tepi tempat tidur kami, menatap ponsel Arman yang tergeletak di atas meja. Lampu kamar yang redup seakan menambah gelapnya suasana hatiku. Sejak aku menemukan pesan-pesan misterius itu, pikiranku tak bisa tenang. Ketika aku pertama kali membaca kalimat-kalimat itu, rasanya seperti ada sesuatu yang tajam menusuk jantungku. Setiap kata menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak ingin aku percayai. "Kita harus bertemu lagi," bunyi pesan itu. "Aku tak bisa melupakanmu." Kata-kata itu terus terngiang dalam kepalaku, membuatku semakin gelisah. Aku mencoba untuk mengingat kembali senyum Arman, pelukan hangatnya, dan tawa ceria Davi yang mengalir seperti melodi di rumah kami. Tapi bayangan pesan itu terus membayang, mengganggu kenangan indah yang seharusnya bisa kutikmati. Apakah semua ini hanya ilusi?
Apakah Arman menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semua yang kami bangun bersama? Nadia, suara sahabatku itu membuyarkan lamunanku. Dia muncul di pintu kamar, ekspresi khawatir menghiasi wajahnya. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk, padahal hatiku berteriak sebaliknya. Aku hanya mencoba mencerna semuanya. Nadia melangkah masuk, duduk di sampingku. Kau tahu, kadang kita harus berani untuk mencari tahu. Jika ada yang salah, lebih baik kita tahu daripada terus hidup dalam kebingungan. Kata-katanya tajam dan menusuk, seperti jarum yang menembus benang kusam dalam hidupku. Aku memandangnya, mencari kekuatan dalam matanya. Tapi bagaimana jika aku tidak siap dengan apa yang akan kutemukan? Bagaimana jika kenyataan jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa aku bayangkan? Jika kau mencintainya dan ingin menyelamatkan pernikahan ini, kau harus bertindak, jawab Nadia tegas. Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang menghadapi kenyataan, meski itu pahit. Aku menunduk, hatiku bergejolak. Aku tidak ingin kehilangan Davi, atau Arman. Dia adalah segalanya bagiku. Nadia meraih tanganku, memberikan semangat. Kau tidak akan kehilangan Davi. Dia akan tetap menjadi anakmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Fokuslah pada Arman, cari tahu kebenarannya. Itu satu-satunya cara untuk melangkah maju. Dengan pikiran yang bergejolak, aku memutuskan untuk menghadapi Arman. Ponsel itu sekarang seolah menjadi jembatan antara ketidakpastian dan kebenaran yang menyakitkan. Aku harus berbicara padanya, harus menatap matanya dan mencari jawaban. Ketika malam semakin larut, aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu, tempat Arman duduk. Wajahnya tampak letih. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mengetahui sebagian dari rahasianya. Arman, suaraku bergetar, namun penuh tekad. Kita perlu bicara. Matanya seolah bertanya-tanya. Disitulah, di ambang ketegangan yang tak terhindarkan, aku merasakan bahwa semua yang akan terungkap malam ini akan mengubah hidup kami selamanya. Dia mendongak. Matanya seolah bertanya-tanya. Disitulah, di ambang ketegangan yang tak terhindarkan, aku merasakan bahwa semua yang akan terungkap malam ini akan mengubah hidup kami selamanya. Dalam keheningan malam yang tegang, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, mengingatkanku betapa berharga setiap detik yang kami miliki. Saya ingin tahu Arman, suaraku bergetar. Apakah semua ini benar? Apakah kamu benar-benar terlibat dengan dia? Dengan kata-kata itu, aku melemparkan jaring pertanyaanku yang telah lama terperangkap dalam benakku. Bibirku bergetar, berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun dadaku sesak oleh rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. Arman menunduk, wajahnya memucat seolah semua darah mengalir dari tubuhnya. Dalam tatapan matanya, aku melihat ketakutan yang mendalam, takut kehilangan, takut akan konsekuensi dari semua yang ia sembunyikan. Lina, aku bisa menjelaskan, katanya. Suara yang biasanya tegas kini goyah, membuatku semakin meragukan semua yang pernah kupercaya tentangnya. Menjelaskan apa, Arman? Aku hampir berteriak, tak kuasa menahan emosiku. Kau sudah menyakiti aku. Kau telah menghancurkan kepercayaan yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya. Dalam hatiku, aku merasa dunia ini berputar, seolah segala sesuatunya runtuh di sekitarku. Davi, anak kami, yang sedang tidur nyenyak di kamar, menjadi satu-satunya pengingat akan cinta yang tulus dalam hidup kami. Iya, aku terlibat. Akhirnya Arman mengakui. Suaranya serak, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bebannya sendiri. Tapi itu bukan seperti yang kau pikirkan. Itu hanya sebuah kesalahan, Lina. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Kesalahan. Aku tertawa pahit, merasakan air mata mengalir di pipiku. Sekali lagi Arman, apa kamu pikir itu hanya kesalahan? Apa yang kamu lakukan adalah pilihan. Aku melangkah mundur, berusaha memberi jarak antara kami. Setiap kata yang terucap semakin memperdalam luka di hatiku. Maafkan aku, Arman menjatuhkan diri di hadapanku, memohon. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu atau Davi. Kamu adalah segalanya bagiku. Dalam momen itu, aku melihat sosoknya yang rapuh. Tapi rasa sakit yang kurasakan begitu menggerogoti keinginanku untuk memaafkannya. Davi berhak mendapatkan yang terbaik, Arman. Dan aku juga. Aku berucap tegas, meskipun suaraku bergetar.
Aku ingin mempercayaimu lagi, tetapi bagaimana aku bisa melakukannya setelah semua ini? Perasaanku berputar antara cinta yang mendalam dan rasa sakit yang menggerogoti. Lina, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan kedua. Arman meraih tanganku, tetapi aku menariknya kembali. Ada rasa takut yang mendalam menyelimuti hatiku. Bagaimana jika aku salah memberi kesempatan? Bagaimana jika semua ini hanya akan mengulang siklus yang sama? Aku memikirkan ibu. Mungkin dia bisa memberi nasihat. Tapi dalam hatiku, aku tahu, keputusan ini berada di tanganku. Apakah aku bisa memaafkan? Apakah aku bisa melindungi Davi dalam proses ini? Dalam pikiran yang bergejolak, aku mengerti satu hal. Jalan ke depan tidak akan mudah, dan sebaliknya, masa lalu akan selalu membayangi kami. Aku duduk di sofa yang sama, tempat kami biasa menghabiskan waktu berdua sambil menonton film atau bercanda dengan Davi. Namun kali ini, suasana terasa berat. Seakan ruang ini dipenuhi oleh bayang-bayang rahasia yang telah terungkap. Arman duduk di kursi seberang. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Dari matanya, aku bisa melihat harapan yang bergetar. Namun di dalam hatiku, keraguan terus-menerus melanda. Lina, suara Arman terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan berjuang untuk kita, untuk Davi. Kata-katanya mengingatkanku pada saat-saat manis di awal pernikahan kami. Namun, perasaan itu kini terjerat oleh kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Bagaimana bisa aku mempercayai lelaki yang selama ini kukira adalah pelindunganku? Dia yang seharusnya menjadi sandaran, justru menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan kami. Nadia bilang, mungkin kita perlu konseling pernikahan. Lanjut Arman, mencoba membuka pembicaraan. Aku ingin berusaha, Lina. Aku tidak ingin kehilanganmu, tidak ingin kehilangan Davi. Mendengar nama sahabatku, aku merasa sedikit tenang. Nadia selalu menjadi suara hati yang membantu aku melihat jalan keluar. Apa kau siap untuk itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Kau harus jujur Arman, semua ini tidak akan berhasil jika kau masih menyimpan sesuatu. Arman mengangguk, matanya berkilau dengan kesungguhan. Aku akan menceritakan semuanya, apapun yang kau butuhkan untuk memaafkanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Keputusan ini bukan hanya tentang kami, tetapi juga tentang Davi. Dia adalah cahaya di tengah kegelapan yang melanda hidup kami. Dengan 1000 harapan dan ketakutan, aku teringat akan nasihat ibu. Ibu yang selalu melindungiku, namun juga memiliki masa lalu yang tak ingin kuulangi. Ibu pernah bilang, ujarku, bahwa setiap hubungan pasti memiliki ujian, dan pengertian adalah kunci untuk bertahan. Bukan hanya kata-kata, tetapi juga kekuatan dan pengalaman yang ia bagikan dalam bertahun-tahun melawan badai hidup. Setelah berjam-jam berdiskusi, kami sepakat untuk mencoba. Dengan perlahan, kami mulai menjadwalkan sesi konseling. Rasanya seperti membuka lembaran baru, meski dengan bekas luka yang masih terasa. Arman berjanji akan menjadi lebih terbuka, sementara aku berusaha untuk menurunkan tembok yang selama ini kutegakkan di antara kami. Hari-hari berlalu, dan meskipun perjalanan ini masih panjang, aku merasa sedikit lebih ringan. Arman menunjukkan usahanya. Dia menghabiskan waktu lebih banyak dengan Davi, mengajak bermain, dan berbagi tawa yang sudah lama tidak kami rasakan. Dalam momen-momen kecil itulah, aku merasakan secercah harapan. Namun, rasa sakit dari masa lalu masih menyelinap, mengintai di sudut-sudut pikiranku. Apakah keputusan ini benar? Apakah aku benar-benar bisa menjadikan ini sebagai kesempatan kedua? Aku tahu, perjalanan kami tidak akan mudah jika aku bisa melindungi Davi dan memberinya keluarga yang utuh. Mungkin saja semua ini layak untuk diperjuangkan. Akhirnya, aku menatap Arman dengan lebih dalam. Dalam keraguan dan ketidakpastian, aku merasakan satu hal yang jelas. Cinta bisa bertahan jika kita mau berjuang. Dengan harapan dan keberanian, aku mengambil langkah pertama menuju masa depan yang penuh potensi. Meski masa lalu masih membayangi kami, dalam keraguan dan ketidakpastian, aku merasakan satu hal yang jelas. Cinta bisa bertahan jika kita mau berjuang. Dengan harapan dan keberanian, aku mengambil langkah pertama menuju masa depan yang penuh potensi.
meski masa lalu masih membayani kami. Hari itu, cahaya pagi menyinari rumah kami, memberikan nuansa hangat yang seolah menghapus bayangan kelam dari hari-hari sebelumnya. Davi berlari di sekitar ruang tamu. Tawa cerianya mengisi sudut-sudut yang pernah dipenuhi kesedihan. Melihatnya, hatiku bergetar. Dia adalah jantung dari kehidupan kami, simbol cinta yang tulus dan murni. Arman duduk di meja makan, menyantap sarapan yang aku siapkan dengan penuh perhatian. Meskipun ada momen-momen di mana tatapan kami saling bertemu dan mengisyaratkan hal-hal yang belum terucapkan, ada juga kehangatan yang kembali menghampiri kami. Sejak perbincangan jujur kami beberapa bulan lalu, kami berusaha untuk saling terbuka, membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. "Terima kasih untuk sarapannya, sayang," Arman berkata dengan nada lembut. Matanya tidak terlepas dari wajahku. Sebuah senyuman tulus menghiasi bibirnya, dan aku merasa ada kejujuran di balik kata-katanya. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin kita berusaha bersama." Aku mengangguk, merasakan getaran harapan dalam hatiku. "Aku juga ingin kita bisa melalui ini, Arman. Kita harus saling percaya dan mendukung satu sama lain." Hari-hari berlalu dan kami mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan bersama. Arman berusaha lebih keras untuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dia membawa pulang bunga untukku, hanya untuk melihat senyumku. Aku, di sisi lain, berusaha menghilangkan semua keraguan yang mengganggu pikiranku dengan membagikan lebih banyak cerita tentang Davi. Harapan-harapan kecil yang bertumbuh dalam benakku. Nadia, sahabatku, selalu ada di sampingku. Dia memberiku kekuatan saat aku merasa lemah. "Jangan lupa, Lina, setiap hubungan butuh perjuangan. Yang penting adalah kemauan untuk bertahan," katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah. Nasihatnya selalu memberikan sudut pandang baru, dan aku berusaha menerapkannya dengan sepenuh hati. Namun ada satu malam yang menguji ketahanan kami. Arman pulang lebih larut dari biasanya, dan aroma alkohol menguar dari pakaiannya. Kegundahan melanda saat aku membuka pintu untuknya. Dia terlihat lelah, lebih dari biasanya, dan pandangannya samar. "Arman, kita perlu bicara," ucapku dengan nada tegas. "Ini bukan cara yang tepat untuk mengatasi semua ini." Dia menghela napas panjang, dan untuk beberapa detik, dia hanya terdiam. "Maafkan aku, Lina. Aku hanya merasa terjebak." Kata-katanya melukai, namun juga memberikan pemahaman. Dia butuh dukungan, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Kita bisa melakukannya bersama. Aku berusaha mengingatkannya. Kita sudah melaluinya sejauh ini. Kita hanya perlu lebih saling mendengarkan. Kenyataan pahit di malam itu menjadi titik tolak bagi kami. Kami duduk berdua, merangkul satu sama lain, menyadari bahwa kejujuran adalah pondasi terkuat dari cinta yang kami miliki. Dalam pelukan itu, kami berjanji untuk tidak lagi menyimpan rahasia, untuk saling mendukung, dan untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat goyah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan langkah-langkah kecil menuju pemulihan. Davi semakin bahagia melihat orang tuanya kembali harmonis. Dengan senyuman di wajahnya, aku menyadari bahwa cinta bisa bertahan meski terluka, asalkan ada usaha dan pengertian di antara kami. Dengan semangat baru, aku siap menghadapi masa depan. Sebuah perjalanan panjang belum sepenuhnya selesai. Tetapi dengan Arman di sisiku, aku percaya kami bisa mengatasi apapun yang datang. Kami tak lagi terpisah oleh rahasia, tetapi bersatu dalam cinta yang lebih kuat dari sebelumnya.